Salam, nama saya Andrina Nusat, NIM 1.01.2022.0058. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja umum. Nah, sejarah gereja umum itu dibagi atas 3 tahapan. Yang pertama, sejarah gereja mula-mula. Yang kedua, sejarah gereja abad pertengahan. Yang ketiga adalah sejarah gereja zaman reformasi sampai masa kini. Nah, sejarah gereja mula-mula dimulai pada tahun 30 Masehi sampai 590 Masehi. Nah, itu juga dibagi atas 2 tahapan lagi. Yang pertama dari tahun 33 Masehi sampai 312 Masehi. Yang kedua dari tahun 313 Masehi sampai 590 Masehi. Nah, di situ juga sudah mendirikan jemaat-jemaat tertentu. Yang kedua adalah sejarah gereja abad pertengahan. Itu dimulai pada tahun 590 Masehi sampai 1517 Masehi. Nah, di situ dibagi atas 3 tahapan besar. Yang pertama adalah awal abad pertengahan, yang kedua adalah abad pertengahan yang jaya, dan yang ketiga adalah akhir abad pertengahan. Nah, di situ juga standar hidup imam sudah hidup duniawi, dan gereja juga sudah memiliki deviasi atau penurunan. Contohnya pada waktu itu juga imamat sudah bisa mendoakan orang mati untuk menguburkannya. Nah, di akhir abad pertengahan ini juga ada perang salib. Perang salib itu dilakukan oleh imamat pada waktu itu. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat mereka sehingga ada uh, perang salib. Nah, yang ketiga adalah sejarah gereja zaman baru sampai masa kini. Itu dimulai pada tahun 1517 sampai masa kini. Nah, di situ diumumkan langsung oleh Bapak Martin Luther. Nah, Bapak Martin Luther juga menempelkan 95 dalil. Nah, di situ pada tahun 1517 sampai 1650 itu ada reformasi dan kontra-reformasi. Nah, reformasi itu yang diumumkan langsung oleh Bapak Martin Luther. Sedangkan kontra-reformasi itu dibuat oleh agama Katolik. Mengapa agama Katolik membuat yang namanya kontra-reformasi? Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat mereka sehingga mereka membuat yang namanya kontra-reformasi. Nah, kontra-reformasi itu juga memiliki ada sisi negatifnya dan juga ada sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya adalah mereka ingin menggagalkan reformasi yang diumumkan langsung oleh Bapak Martin Luther. Dan sisi positifnya, mereka ingin memajukan PI. Nah, PI itu adalah organisasi dari agama Katolik. Mengapa mereka ingin menggagalkan reformasi yang diumumkan langsung oleh Bapak Martin Luther? Karena alasan mereka, karena Bapak Martin Luther itu bukan agama Kristen. Bapak Martin Luther itu agama Katolik, tetapi ia ingin memajukan agama Kristen. Makanya dia membuat reformasi. Dia mengumumkan langsung reformasi itu. Maka itu agama Katolik mereka ingin memajukan yang namanya PI. Makanya mereka membuat yang namanya kontra reformasi. Nah, gereja pada masa kini juga memiliki tantangan sendiri, memiliki pergumulan sendiri. Nah, kita harus mensyukuri itu. Kita harus belajar dari situ supaya kedepannya menjadi yang terbaik. Kita harus mendoa, mendukung gereja supaya pada masa-masa yang akan datang menjadi yang terbaik. Mungkin dari saya ini sekian dan terima kasih. Salam.